Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain amin. Qala al-mu'allifu fa'amara bihi kalburrum ay yujlisa fi baitin muzlimin. Maka saat itu kalburrum atau anjingnya orang tentara Romawi memerintahkan agar pemuda tadi dimasukkan ke dalam rumah yang gelap. Wa yumna'u anhu ta'am wasyurab wa yulqa lahu lahmul khinjir wal khamru arba'ina yauman fafa'alu. Maka usulan dari kalburum tadi agar pemuda itu dimasukkan di dalam rumah yang gelap gulita, tidak dikasih makan selama 40 hari lamanya, dan juga tidak dikasih minum apapun kecuali dilimparkan untuk mereka, yakni daging dari babi dan juga khamr atau arak. Selama 40 hari dia dipenjara di dalam rumah itu tanpa dikasih makan kecuali makanan-makanan yang haram itu. Falamma tammal arba'una fatahu alaihi fara'au jami'a ma alqawu lahu baina yadayhi lam yakul minhu syai'an. Maka setelah genap 40 hari berikutnya dibukalah itu rumah atau tempat di mana tawanan orang iman tadi, orang mukmin tadi ditawan. Dibuka, ternyata apapun dari daging-daging babi yang dilemparkan ataupun dari khamr arak yang disediakan di dalam rumah itu, ternyata tidak ada satupun yang dimakan atau diminum oleh si tawanan tadi. Faqalu kaifa la ta'kulu minhu wa aqluhu jaizun fi dini Muhammadin indad darurah. Maka orang Romawi tadi bertanya kepada tawanannya, bagaimana mungkin kamu tidak memakannya sama sekali? Sedangkan di dalam ajaran agamanya Muhammad itu adalah diperbolehkan ketika dalam keadaan darurat. Faqala lahu law akaltu minhu la farahtum wa inna ma aradtu ighodatakum. Maka dijawab oleh tawanan muslim tadi, jika aku memakannya maka pasti kalian akan bergembira akan itu. Memang aku sengaja tidak memakannya agar kalian lebih marah kepadaku. Faqala lahu kalburrum haitsu lam ta'kul min dzalika fasjud li hatta ukhalli sabilaka wa sabila man ma'aka minal usara. Maka si kalburrum atau anjingnya tentara Romawi itu berkata, jika engkau tidak mau memakan daging babi ataupun khamr ini, maka kamu cukup sujud kepadaku saja, maka kamu akan aku bebaskan dari tertawan seperti ini, dan aku bebaskan pula teman-temanmu itu. Qala lahu inna sujuda fi dini Muhammadin la yajuzu illa lillahi ta'ala. Maka orang mukmin itu berkata, sesungguhnya sujud kepada selain Allah di dalam agama Nabi Muhammad SAW adalah dilarang. Faqala lahu kalburrum qila qabil yadi hatta ukhalli anka wa aman ma'aka minal usar. Maka si kalburrum tadi berkata, ya sudah, kalau kamu tidak mau sujud padaku, cukup kamu cium tanganku ini, maka kamu akan aku bebaskan bersama dengan teman-temanmu yang aku tawan. Maka dia menjawab, faqala lahu inna hadza la yajuzu illa lil abi aw lis sultanil adil aw lil ustad. Si mukmin tadi, tawanan mukmin tadi, dia menjawab, sesungguhnya hal semacam itu pun juga tidak diperbolehkan kecuali kita mencium tangan dari ayah kita atau dari pemimpin yang adil di antara kita, atau mencium dari tangan guru-guru kita. Faqala lahu qabbil jabhati faqala lahu af'alu hadza bi syartin wahidin. Maka saat itu si kalburrum dia berkata, kalau kamu tidak mau mencium tanganku, cium saja keningku. Maka si orang mukmin tadi berkata, aku akan melakukannya dengan satu syarat. Faqala lahu if'al kama turidu wa wada'a kamahu ala jabhatihi wa qabbalaha nawiyan taqbila kammihi. Maka saat itu ini si tawanan Islam tadi meletakkan kamon itu kalau tidak salah itu tali, atau meletakkan talinya di kening si kalburrum, kemudian dia mencium tali itu,
amun itu apa ya, lupa saya. Wa khala sabilahu wa mamma'ahu minal usar wa atahu malan kasiron wa kataba ila Umar radhiyallahu anhu law kana hadzal rajulu fi biladina ala dinina lakunna na'taqidu ibadatahu. Walamma ja'a ila Umar radhiyallahu anhu qala lahu la takhtassu bil mal wahdaka bal syarik fihi ahla madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa fa'ala dzalika. Maka apa namanya, setelah dicium tadi tali milik si orang Islam tadi ya, yang ditempelkan di keningnya kalburum tadi ya, dengan niat mencium tali tadi, bukan mencium atau menaati perintah dari kalburum. Maka dia pun akhirnya dibebaskan bersama dengan teman-temannya yang tertawan, dan dalam pembebasan itu dia dikasih banyak sekali harta. Kemudian dia menulis surat kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang ada di kota Madinah. Maka apa ya, ini yang berkata ini, mungkin yang berkata adalah mukmin tadi. Andaikan orang atau kalburum ini ada di negeri kita, andaikan dia adalah orang yang memasuki agama kita, maka sungguh kami akan mengikat dia, akan menyuruh dia untuk menyembah Allah. Kemudian setelah dia dibebaskan dengan membawa harta-harta tadi, kemudian dia menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan menceritakan apa yang sudah ia alami. Kemudian Sayyidina Umar memberikan nasihat kepada orang Islam tadi. Nasihatnya Sayyidina Umar apa? Kamu jangan mengambil sendiri harta yang sudah diberikan oleh mereka kepadamu tadi, tapi bagikanlah harta-harta itu kepada seluruh penduduk Madinah agar engkau diampuni, mbok menawi seperti itu. Maka dibagikanlah harta yang sudah ia terima tadi kepada seluruh penduduk di kota Madinah. Wallahu a'lam bishawab.